ketika idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha wa qala al insanu ma laha, ketika bumi ini berguncang, kita lihat ternyata bumi kita tidak lagi bersahabat dengan kita. Ketika kita lihat gunung meletus, ternyata gunung sudah tidak lagi bersahabat dengan kita. Ketika kita lihat lautan tsunami, ternyata lautan juga sudah tidak bersahabat dengan kita. Ketika kita lihat hujan yang turun, justru malah menjadi malapetaka. Betapa banyak rumah hanyut, betapa banyak pekerjaan hancur, betapa banyak usaha pertanian hancur dikarenakan dengan hujan. Ternyata hujan juga sudah tidak bersahabat dengan kita. Apa yang terjadi sebenarnya dalam kehidupan kita, jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala? Pernah satu ketika Khalifah Umar bin Khattab bertanya kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Suatu ketika baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bercerita, akan tiba satu zaman di mana laki-laki akan menjadi pengkhianat, di mana perempuan akan menjadi binal. Maka para sahabat bertanya, apakah itu akan terjadi ya Rasul? Sementara saat ini di Madinah ada pengajian agama, di Mekah ada pengajian agama, di Syria ada pengajian agama, di Syam ada pengajian agama. Bahkan junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, justru hal itu lebih buruk daripada hal yang akan terjadi. Akan tiba satu zaman di mana ketika engkau mendengar keburukan-keburukan, maka manusia akan berbondong-bondong menuju kepada keburukan tersebut. Di mana ketika engkau mendengar ada kebaikan-kebaikan, maka manusia juga akan berbondong-bondong meninggalkan kebaikan tersebut. Maka para sahabat semakin heran, apakah itu akan terjadi ya Rasulullah? Sementara saat ini kami dekat dengan engkau, sabda engkau, Al-Quran pun kami baca. Justru akan semakin buruk daripada zaman itu. Bahkan ketika engkau mendengar keburukan, manusia akan saling mengajak untuk menuju kepada keburukan tersebut. Bahkan ketika engkau mendengar tempat kebaikan-kebaikan, manusia akan saling mengajak untuk tinggalkan kebaikan tersebut. Ingat para wahai sahabatku, ketika zaman itu tiba, maka orang-orang soleh yang ada pada zaman itu yang diam akan tersebar luasnya keburukan, maka doanya tidak lagi dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau kita membuka lebar kedua kelopak mata kita, seakan sekarang sudah terjadi betapa banyak anak muda yang dahulunya orang tua sering membantu kehidupannya, saat ini orang tua yang pada awalnya membantu, akhir kehidupannya justru malah menjadi pembantu untuk anak-anaknya. Rihul jannati yujadu min masirati alfi amin wallahi la yajidu akun wala qatir rahimi. Anak durhaka hadirin, Allah tak akan berikan baunya surga kepada kehidupannya ketika di akhirat. Sehingga di dalam Al-Quran juz 15 Allah cantumkan pada ayat 24 dan 25 surat Al-Isra, ketika engkau menyembah kepada Allah sementara tidak patuh kepada kedua orang tua, maka Allah tak akan peruntukan kepada engkau untuk mendapatkan surga. Sekarang anak-anak perempuan tak malu telanjang di pinggir jalan, tak malu telanjang di sosial media, tak malu telanjang mendurhakai orang tuanya. Padahal tahun 50-an, 60-an anak-anak wanita sangat terpelihara dengan sifat malu mereka. Saat ini apabila ada majelis-majelis kebaikan, maka manusia acuh tak acuh saja dengan kebaikan. Dikumandangkan azan, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, malah justru manusia anggap azan seperti lantunan nyanyian yang tak bermakna sama sekali. Maka pantaslah para malaikat mengatakan, wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Ancaman ini terjadi, musibah ini terjadi dikarenakan karena kita sudah tidak lagi memuji kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika orang kaya memiliki harta, pangkat, jabatan, takhta, tertawa di atasnya, dia anggap yang dia kumpulkan adalah haknya. Ternyata kematian datang juga kepadanya.
Betapa banyak anak yang sukses dengan pangkatnya dianggap dihapuskan dirinya kalau itu merupakan perjuangan dari orang tuanya, durhaka kepada kedua orang tuanya. Betapa banyak sekarang wanita dengan kemolekan tubuhnya tak malu-malu mengumbar auratnya dalam sosial media, padahal itu dia pun yakini sebagai dosa jariah ketika dia berada di dalam kuburannya. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hal ini akan terbebas apabila kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Imam Syekh Udair Taifur Abdillah beliau mengatakan, kalau sholat asar sama jumlahnya dengan sholat Jumat, kalau sholat maghrib sama jumlahnya dengan sholat Jumat, kalau isya sama jumlahnya dengan sholat Jumat, subuh sama dengan sholat Jumat, maka Allah akan berkahi kampung itu mulai dari hasil bumi dan seluruh apa yang diturunkan dari langit. Maka hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mumpung tubuh ini masih bisa untuk melangkah pada kaki, bergerak untuk berdoa pada tangan, mengkedipkan mata untuk menangis kepada Allah, menggerakkan hati untuk kembali taubat kepada Allah, sadari bahwa kita hidup di bumi dan bumi ini merupakan ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Setelah pulau ke dunia ini, kita akan berjumpa dan tanggung jawab kepada Allah Subhanahu wa taala. Ja'alana wa iyyakum minal faizin al-aminin, wa dakhalna wa iyyakum fi zumratil muttaqin mukhlisina lahuddin hatta ya'tiyakumul yaqin yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim.